Hai, halo semuanya, aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Happy weekend sebelumnya buat kalian semua. Malam ini kita akan reading pakai tema. Ya, karena sudah banyak yang nanya, Mi, kenapa sih aku nggak bisa ngelupain dia? Kenapa sih masih mikirin dia terus? Apakah dia melakukan sesuatu di belakangku? Apakah begini? Apakah begitu? Jadi udah aku kumpul sekian banyak pertanyaan yang sama. Sekarang kita reading dengan tema tersebut. Nanti kita lihat, tapi kita akan bikin pilihan kartu di akhir supaya kita tahu ya, apakah benar dia melakukan sesuatu atau tidak. Aku yakin kan nggak tentu, belum tentu semua di antara mereka melakukan sesuatu. Jadi supaya kamu bisa lebih yakin, oh ternyata ini hanya perasaan aku aja, oh ternyata memang benar, supaya seperti itu. Oke, tapi sebelum reading kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing, energi booster kepada kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Seperti biasa kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Ayo kita mulai. Oke, selesai. Aku nggak inget tadi 3 kali atau 4 kali ya. Nggak apa-apa lah ya, walaupun kelebihan. Keasikan, enak banget ritual candle. Oke, aku tarik kartu dulu 3. Kalian bisa pilih ya nanti 1, 2, atau 3 supaya kalian tahu. Karena belum tentu semua orang melakukan hal yang serupa ya. Aku ucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah, baru saja mampir di channel aku. Mudah-mudahan di channel aku kalian mendapatkan pesan positif dan manfaatnya. Buat kalian yang sudah lama, udah setia, udah bangkotan, udah senior, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat yang suka ngasih gift, suka ngasih thanks, juga aku ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you Sukabon. Oke, ini nomor 1, ini nomor 2, 3, 4, 5. Oke, ada konektor antara kamu dengan dia. Wheel of Fortune, ada keberuntungan yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat nih, aku. Oke, aku taruh sini ya. Itu nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Aku nggak pakai pembatas ya, atau ini ya, mau ngambil jauh nih. Sebentar kalau nggak aku ambilin. Oke, kita tandain ya untuk yang pile nomor 1, batu ungu, amethyst. Pile yang nomor 2, batu hijau, green aventurine. Pile nomor 3, batu kuning, citrine. Oke. Sekarang kita lihat dulu energi kamu dan dia sambil aku disclaimer ya. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolong bijaksana dalam menyikapinya, karena ini energi banyak orang belum tentu cocok untuk setiap kalian. Oke? Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Langsung jatuh. Kemarin udah banyak yang nanya, Mi mana produk Mami kok belum launching? Udah sebenarnya, cuman aku promonya di WA doang ke orang-orang yang klien-klien yang udah reading. Nanti deh ada beberapa yang belum settle, nanti mungkin minggu depan aku tampilin ya. Paling banyak oil dan candle sih. Sebenarnya kalian bisa japri aku sih, bisa tanya aku punya produk apa, sesuai kebutuhan kalian aku bisa buatkan gitu. Memang nggak restock banyak sih, tergantung
buatnya aja. Jadi ibarat kalian beli ayam penyet baru dimasak. Oke. Sudah dapat energi kamu dan energi dia. Satu belum kebuka ya, kita jadikan konektor. Oke, konektor antara kamu dan dia di sini ada King of Wands, ada ketertarikan secara fisik. Ada juga yang suka menjadi center of point, pinginnya dipandang terus, dipuji terus, pingin jadi pusat perhatian. Seperti itu, sukanya dengan sesuatu yang bergema, bergaung, memuji-muji namanya. Cie, memuji-muji namanya. Dia kayaknya tadi kalau aslinya bottom of the deck, di sini ada Queen of Swords nih. Energi kalian lagi research, lagi teropong, atau lagi memantau sesuatu. Ada planning, ada rencana mungkin yang ingin kalian lakukan, tapi kalian research dulu. Tidak mau gegabah dalam mengambil sikap atau keputusan tersebut. Oke, energi dia di sini ada Queen of Wands. Ini juga menggambarkan tentang saat ini lagi banyak melakukan perbaikan-perbaikan diri secara fisik supaya terlihat menarik, supaya terlihat shiny. Kalau yang wanita mungkin lagi mempercantik diri, diet atau glowing-glowingan atau melakukan perawatan-perawatan tubuh lainnya. Tapi kalau untuk pria menjaga kesehatan, kebugaran atau juga merubah penampilan, ya banyak nge-gym. Yang penting bagaimana caranya supaya terlihat menarik dan asyik. Kemudian di sini ada Page of Cup, lagi ngelamun masalah cinta, lagi mempertimbangkan, lagi mikir, kadang-kadang ngomong sama diri sendiri. Jangan kayak di gambar ya ngomong sama ikan. Lebih kepada kayak ada sebenarnya rencana ingin memiliki satu hubungan lagi, tapi kayak mungkin nggak ya, jadi kayak penuh atau 1000 tanda tanya nih muncul di dalam diri dia. Perasaan aku lihat masih ada, masih tersimpan ya, cuman untuk action kayaknya masih melamun, masih mikir-mikir dulu. Ini kayak yang kemarin ya, masih terkoneksi terus kalian. Kemudian ada Knight of Wands, masalah waktu aja nih. Ada energi pengen datang lagi, pengen kembali lagi, pengen masuk lagi ke dalam circle hot. Atau circle yang bisa dikatakan penuh dengan gairah dan penuh dengan passion. Ini beberapa di antara kalian standby. Standby karena dia mau datang. Oke, energi kalian di sini ada Ecovan. Kenapa nih? Malah kalian yang pingin kabur. Dianya udah kesini, kalian mau kesini. Condong. Ya, lagi banyak melakukan perkenalan ya, lagi banyak melakukan proses untuk menuju ke arah move on. Mungkin lagi banyak kenalan, main sosial media atau apapun juga, gimana sih supaya ketemu sama orang baru misalnya, supaya punya perkenalan lagi, networking lagi seperti itu ya. Kemudian di sini ada Nine of Cup, kalian lagi nyaman dengan situasi kalian sendiri, tapi ada kegelisahan yang aku lihat. Ya, entah dalam kenyamanan ini seperti kayak kalian lagi ingin melihat nih. Tunggu ya, gue tinggal nyaksiin nih ada sesuatu jangan-jangan terjadi sama dirimu. Jadi kayak ada senyum yang melebar sinis gitu. Kayak kalian yakin nih orang kayaknya bakal dapat karma misalnya, atau nih orang bakal dapat sesuatu yang tidak baik dari apa yang pernah dia lakukan. Jadi kayak kamu santai aja sih gitu. Lagi di posisi bodat kalian, bodo amat gitu. Oke, kemudian sini ada Two of Cup. Ya, Two of Cup ini masih kepikiran sih sama dia. Kadang-kadang masih belum bisa lepas tuh kan kayak temanya ya. Jadi di sini kadang-kadang ada upaya diri kalian untuk melarikan diri atau move on dari dia, dari masa lalu kalian, tapi sebenarnya juga ada energi penasaran dalam diri kalian. Ya, energi penasaran ini apakah memang kalian lagi coba memancing dia supaya dia datang atau menjelaskan sesuatu ya, atau kadang-kadang ini hanya sekedar ingatan-ingatan yang muncul begitu aja. Itu dia ya. Oke, kita lihat situasi kalian dulu seperti apa. Gimana dia memperlakukan kamu, atau gimana kisah cinta kalian kilasannya. Tajamkan intuisi kalian sambil kita dengar readingan ini, kan ini masih di akhir. Mau yang ini apa ini? Sesekali kalian aku ajak mikir. Tajam gak intuisi kalian? Woi, jatuh. Oke, di sini ada shocking, kemudian ada spying.
Ngintip-ngintip dia. Oke, kemudian ada fantasi. Kemudian ada apa nih, bitterness. Kemudian ada cloudy judgment. Manis asam kecut, nano-nano kisah kalian. Distant, ya, ini hubungan kalian mungkin banyak yang sudah berjarak. Apakah berjarak benar-benar LDR atau memang ini berjarak karena sudah berpisah? Ada yang juga lagi membutuhkan space, belum berpisah secara benar, tapi kayak hubungannya antara ada dan tiada. Blockage, ada yang sudah saling blokir, sudah unfollow, atau benar-benar menutup akses dari manapun juga. Oke, kemudian di sini ada shocking ya, turmoil, trouble, unexpected. Aduh, kok kayak ada suara tikus ya? Turmoil, trouble, unexpected, ini tentang hubungan antara kamu sama dia, terlalu banyak kejutan-kejutan, surprise-nya ya. Dan selalu ada aja masalah yang muncul dalam diri kalian. Ada sesuatu unexpected yang terjadi, kayak kamu nggak nyangka aja orang seperti dia mampu melakukan hal tersebut. Mungkin kamu melihat dia adalah sosok yang baik, sosok yang humble, tapi kok bisa-bisanya gitu dengan kamu seperti itu, padahal dengan orang lain kayaknya dia memprioritaskan, dia mengutamakan, atau dia baiklah dengan pihak lain, tapi ketika bersama kamu dia nggak pernah bisa memperlihatkan sisi seperti itu. Kalaupun memperlihatkan mungkin masih di awal-awal aja ya. Kemudian ada spying, social network, information waste. Ini hubungannya penuh dengan kecurigaan ya. Mungkin apakah memang karena dunia ini sekarang udah pakai sosial media semua, pakai gadget semua, sehingga kayak jangan-jangan dia punya aplikasi ini nih, jangan-jangan dia komunikasi sama si A, si B, si C atau siapapun juga, like, komen. Jadi dari hal-hal sepele seperti itu bisa menimbulkan yang namanya kecurigaan, kecemburuan, akhirnya terjadi pertengkaran ya. Ini juga belakangan kalau aku lihat nih energi dekat sih. Mungkin lagi banyak stalkingin kamu nih, atau kamu yang stalking dia. Atau kalian jangan-jangan dua-dua adu mekanik sama-sama stalking ya. Masih ada energi penasaran yang kuat satu sama lain soalnya. Kemudian ada fantasi, daydreaming, imagining, fantasize ya. Ini hubungan kalian penuh dengan fantasi. Ada yang sudah berpisah tapi masih membayangkan, masih mengingat, masih mengimajinasikan fantasi-fantasi yang pernah terjadi antara kamu dan dia. Kemudian di sini ada bitterness, tentang apa ini, resentment, anger, tentang hurtful word ya. Ini hubungannya banyak mengucapkan kata-kata tajam ya. Jadi hubungannya manis tapi juga menusuk. Ibarat bunga berduri, bunganya indah tapi sulit untuk dipegang. Tertusuk pasti sakit sekali. Banyak emosional juga yang bergejolak dalam hubungan kalian. Anger manajemennya sama-sama nggak bisa dikontrol. Kemudian ada cloudy judgment, tentang illusion, unbalanced, distorted ya. Ini hubungan yang penuh dengan penolakan-penolakan. Ini juga ada hubungan karmic relationship. Masih beberapa di antara kalian dihadapkan dengan situasi ilusi ya, unbalance, lagi situasinya belum balance, apalagi ketika baru saja berpisah atau sudah tidak bersama lagi. Itu ya. Oke, kita lihat kisahnya. Oke, di sini ada Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, ghosting. Ada yang sudah meninggalkan, mengghosting kalian. Ada juga love bombing di sini. Kemudian ada Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada The Hierophant, Taurus. Kemudian ada The Star, Aquarius. Banyak sekali.
Oke, kemudian di sini ada Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Dia seseorang yang sudah meninggalkan kalian. Ya sudahlah, kan temanya juga udah kayak gitu ya, udah pasti nih ninggalin. Diperkuat lagi dengan Eight of Cup ya. Ada situasi kayak dia sudah meninggalkan kamu, mengghosting kamu. Bahkan di sini kalau yang aku lihat ada beberapa walaupun nggak banyak, mungkin meninggalkan dalam artian sambil membawa sesuatu, ya. Entah ini memang ada hutang piutang atau membawa hal-hal lain, tapi yang paling kuat adalah membawa separuh nyawa kalian. Seperti itu. Oke, hubungannya penuh dengan pertengkaran, penuh dengan konflik, penuh dengan perdebatan. Ya, akhirnya menemukan yang namanya satu titik jenuh dalam hubungan kalian. Hierophant juga menggambarkan mungkin kalian berdealing sama seseorang yang punya jiwa spiritual atau mempelajari spiritual. Atau jika memang tidak seperti itu, ya katakanlah dia punya satu guru penasehat atau guru spiritual lah yang bisa dikatakan mungkin ada apa-apa dia harus konsultasi atau dia bertanya, seperti itu. Beberapa juga dianya sendiri mungkin ada melakukan ritual-ritual khusus, entah itu telepati atau apapun juga dalam bentuk misalnya pemanis atau apapun lah supaya dia terlihat menarik, ya supaya orang gampang tertarik sama dia. Ya, ini juga terlihat nih banyak yang menggunakan orang-orang pintar atau orang-orang yang spiritualnya sudah di atas rata-rata, seperti itu ya. Kemudian tadi apa ini? The Star. Nih seseorang yang masih ingin mengejar pencapaian, target, value, pengen jadi seseorang yang terkenal di bidangnya. Ya katakan kalau misalnya sekarang ini kan paling banyak tuh di sosial media, entah dia di TikTok, Instagram atau apa, masih pengen kayak banyak yang harus divalidasi sama dia. Mungkin sedikit-sedikit di post ya atau dibuat dalam bentuk status atau apapun juga yang supaya orang tuh melihat bahwa kehidupannya wah, supaya orang melihat dia itu adalah orang yang seperti yang dia inginkan, seperti itu. Masih mengharapkan pujian-pujian, masih benar-benar haus akan ketenaran atau menjadi center of point ya. Ini banyak hubungan yang memang sudah berjedah. Hubungan kalian ini ini segala macam benda tajam ada semua di sini bentuknya ya. Ini hubungannya nggak tahu lagi aku nyebutnya gimana nih, campur aduk semua ya, sakit, kecewa, terluka, tertusuk, semuanya ada. Apapun yang sudah terjadi antara kamu sama dia, ini menggiring satu kisah dalam kehidupan kamu untuk healing atau untuk recovery. Jadi kalau yang aku lihat ini orang lumayan player ya, lumayan playing victim juga. Jadi dia nggak mau disalahin, dia pengennya dia yang benar. Kalaupun dia sadar dia salah, tapi dia akan cari cara untuk gimana supaya kamu yang disalahin. Atau setidaknya dia mencari kambing hitam bahwa oh itu bukannya salah kamu juga, bukan salah dia. Dia mencoba berbagai cara supaya dia yang selalu terlihat benar. Orangnya lumayan nggak tahu ya beneran perfect atau sok perfect, idealis atau sok idealis, seperti itu. Even nih orang kalau pergi aja, walaupun dekat, walaupun entah di mana, dia nggak bisa yang namanya kucel. Dia maunya rapih, dia maunya terlihat bagus lah untuk dipandang, ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, di sini ada Death, Scorpio. Ada hubungan yang sudah berakhir tapi belum tuntas. Ada yang udah berakhir tapi pengen dimulai lagi. Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Fortitude, ya, tahu Strength ya, Leo. Kemudian di sini ada King of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Nah, tuh kan. Dia seseorang yang suka tebar pesona. Pesonanya luar biasa. Petualang cinta nih. Oke, kemudian di sini ada Two of Pentacles ya. Kalau aku lihat hubungan kalian ini masih bisa dikatakan hubungan yang penuh dengan pilihan, hubungan yang belum bisa dikatakan
jauh dari satu tujuan, jauh dari satu kesempurnaan. Sebenarnya niat di awal sama-sama baik sih, sama-sama positif sih. Ya, yuk kita bangun gitu. Dia juga ketemu kamu awalnya ya. Yang aku lihat memang ingin meninggalkan situasi atau sesuatu yang ada di belakang dia. Karena dia ketemu kamu tuh lagi move on, lagi hancur-hancurnya, lagi jatuh-jatuhnya. Ya, dan ketika ketemu sama kamu dia ngerasa bahwa wah aku dapat atmosfer baru nih, segar, merasa diperhatikan, merasa diberikan kasih sayang dan lain-lainnya. Tapi entah seperti apa berjalannya waktu kayaknya terjadi perubahan-perubahan karena mungkin banyak konflik antara kamu atau ada hal-hal yang tidak sesuai karena di sini terlihat adanya pengekangan atau controlling ya, bisa jadi mungkin terlalu banyak mengontrol sehingga nggak betah yang satunya dari yang satunya. Jadi kayak merasa sudah memiliki semua harus sesuai dengan keinginan dan harapannya, seperti itu ya. Orangnya sebenarnya gampang meluluhkan, orangnya sebenarnya gampang ngalah, tapi tergantung kondisi. Dia akan ngalah dengan situasi yang menguntungkan diri dia. Kalau tidak menguntungkan dia nggak akan mau ngalah. Seperti itu. Jadi misalnya endingnya yang pernah terjadi antara kamu sama dia sampai dia keras kepala banget atau dia nggak mau ngalah, artinya dia sudah merasa bahwa hubungan ini sudah tidak punya prospek atau hubungan ini sudah tidak menguntungkan lagi. Itu ya. Oke, kemudian di sini King of Cup nih ya, masih dalam situasi pencarian, petualang. Dia itu senang senang mencoba-coba, artinya playing around, kenalan sana, kenalan sini. Nanti dia akan lihat, dia akan survei, dia akan challenge lah antara si A, B, C sama misalnya sampai Z. Siapa sih yang benar-benar asik diajak ngobrol, siapa sih yang benar-benar nyaman, seperti itu. Awalnya kamu sudah ada di dalam kualitas itu, kamu udah bikin dia nyaman segala macam gitu. Tapi begitu ada sedikit konflik atau pertengkaran, dia ini gampang cari pelarian. Pelariannya adalah yaitu dia kayak punya kepribadian ganda, padahal kehidupannya seperti ini, tapi dia membuat satu kehidupan mungkin di dunia sosial media sehingga kayak jadi orang mungkin ngelihatnya, wah ini orang keren nih, ini cantik nih, ini cakep nih. Akhirnya tertarik, dari situlah mulai terjadi lagi perkenalan-perkenalan atau hubungan-hubungan baru seperti itu. Hidup dia sebenarnya kalau aku lihat masih dalam jauh dari rata-rata tujuan hidup. Kayak misalnya dia punya tujuan pengen punya ini, pengen punya itu, tapi sebenarnya masih jauh gitu. Jadi kayak imajinasi dalam kehidupan dia, kesuksesan dia tuh masih agak bisa dikatakan lebih bagus kamu daripada dia. Nah, tapi cita-cita atau keinginan atau hasrat dia besar, tapi pelaksanaannya nggak besar, actionnya nggak besar. Jadi lebih kepada nih orang pengennya instan, seperti itu ya. Jadi ketika dia melihat kamu ya pasti dia akan mencoba memprospek kamu, atau dia mencoba melihat kamu bisa nggak sih jadi orang yang akan mendukung dia untuk sampai pada titik tujuan, target atau value dalam hidup dia. Kalau dia rasa tidak seperti itu, maka dia pelan-pelan mundur di sini, mulai melakukan pengabaian, mulai cuek sama kamu, atau mulai cari gara-gara supaya ada alasan meninggalkan kamu. Tapi alasan ini akan dia lakukan supaya kamu yang memulai dulu. Dia akan menciptakan percikan-percikan supaya kamu yang mulai. Kenapa sih kamu mulai cuek sama aku? Kenapa sih kamu mulai gini? Kenapa sih gitu? Akhirnya di situ deh, bom. Ibarat bom waktu, ya. Itu dia beberapa karakter dia. Oke, kita lihat lagi. Kita agak deep nih, jadi 3 slide ya. Kita lihatnya. Agak serius nih readingannya malam ini. Enggak juga sih. Serius sama aku tetap aja aku bisa ketawa. Oke, di sini ada King of Pentacle, tuh Virgo, Taurus, Capricorn. Masih mengejar pride, harga diri, posisi, jabatan atau apapun level tertinggi, kualitas yang dia inginkan. Itu dia. Beberapa di antara kalian dimanfaatkan juga masalah finansial ya. Dia orang yang lumayan materialistis. Kemudian Emperor tuh keras kepala, controlling. Aries. Kemudian di sini ada The Judgment, Last Judgment. Hubungan third party, hubungan karmic relationship. Beberapa juga mungkin ini adalah hubungan suami istri yang sudah bercerai, berpisah atau lagi ketok palu atau bahkan mediasi. Kemudian di sini ada High Priestess, lagi-lagi nih. Ya, energinya ada gambaran
High Priestess, Hierophant itu adalah gambaran adanya pihak-pihak spiritual dalam diri dia. Mungkin dia menggunakan pemanis lah paling simpelnya ya. Makanya kamu kelepek-kelepek lihat dia. Kemudian ada Two of One, Aries, Leo, Sagittarius. Oke, kita lihat energi bottom of the deck. Aku nggak tahu nih energi kamu atau dia. Wheel of Fortune lagi. Ya. Ini kayak sepertinya circle kalian memang belum putus ya. Ini tinggal kayak ibarat orang lagi kesasar di hutan tuh lagi pakai kompas. Mana nih arahnya? Mana nih arahnya? Circle kalian masih nempel banget. Bukan kamu aja yang masih kepikiran dia atau nggak bisa lupain dia. Dia juga sama. Nih 2 Wheel of Fortune. Energinya. Tapi di sini kalau aku lihat sih pendewasaan di dalam diri kamu sudah lumayan kuat ya. Kenapa? Kamu lebih banyak berfokus sama cuan, sama target kamu juga, value kamu. Kayak kamu mesti memperlihatkan kepada dia bahwa nih loh, aku sekarang sudah jauh lebih daripada yang kamu hina dulu mungkin, yang kamu yang kamu jelek-jelekin atau katakanlah apapun ya, hal-hal buruk yang pernah terucap dari mulut dia itu. Oke, di sini dia orang yang banyak alasan, ya, banyak kemauan, banyak keinginan lagi-lagi, tapi secara instan, ya. Yang dia inginkan adalah mendapatkan itu, tapi kamu yang kerja rodi, atau kamu yang harusnya memberikan itu kepada dia, nggak peduli caranya seperti apa. Mungkin ada beberapa yang sampai melakukan pinjaman-pinjaman pakai nama kamu demi dia, tapi akhirnya kamu yang ketempuhan, kamu yang ketiban masalahnya, atau kamu yang ditagih-tagih, dikejar-kejar, atau bahkan ada yang sampai menggadai-gadaikan sesuatu. Ya, entah dengan dalih pinjam untuk usaha atau memang pinjam untuk ini itu, ya nggak tahu, kucingnya sakit mungkin, ya kucingnya lagi butuh pengobatan mungkin, pokoknya ada aja alasannya. Oke, kemudian The Emperor nih, orangnya sukanya ngebosi atau ngebos, atau lebih kayak semuanya tuh pakai perintah gitu. Jadi kalau diperintah dia nggak mau, terus juga orangnya ego, controllingnya kuat. Emperor itu kan ibaratnya orang yang suka menerima upeti juga pada masanya ya. Nah ini sama, jadi dia lebih senang menerima daripada memberi. Kalaupun memberi seadanya, buat basa-basi. Ya seperti itu. Dan kalau yang aku lihat di sini juga kayak dia terlalu banyak mengatur pergaulan kamu, pertemanan kamu, circle kamu, semuanya dia atur. Jangan sini, jangan itu. Bahkan mungkin HP kalian semua pinnya, passwordnya harus tahu. Atau kamu berkomunikasi dengan siapapun dia harus tahu. Itu pokoknya nggak ada yang nggak terlewati oleh dia. Ya, Last Judgment nih juga nih hubungan karmic relationship, hubungan third party ya. Nggak perlu dijelasin dengan panjang lebar. High Priestess di sini yang aku lihat hubungannya sebenarnya balance. Dibilang unbalance, dibilang balance ya balance. Cuman kayak lama kelamaan ada titik jenuh dalam diri kamu. Akhirnya kayak kamu tersadarkan dalam hubungan ini bahwa ini nggak baik loh, gini-gini terus, ini toksik, ini nggak sehat buat kesehatan mental kamu. Seperti itu. Sehingga mungkin di sini ketika kalian menjalin hubungan, aku nggak tahu apakah dia ataupun kamu sepertinya sedang memberikan satu ultimatum. Pilih A atau B, pilih aku atau dia, pilih ini atau itu. Ya, nah sepertinya dia tidak bisa memutuskan untuk pilihan-pilihan tersebut, atau bahkan dia suka melarikan pembicaraan supaya seolah-olah cuman kamu yang ngadi-ngadi itu dengan konflik yang terjadi tadi. Seperti itu kisah kalian di masa lalu. Aku nggak tahu, kalian petik-petik lah yang mana satu ya. Comot-comot, apakah ini yang masuk, ini yang masuk. Aku yang baca sih yang terlihat aja ya. Oke, sekarang kita lihat apakah dia ada melakukan sesuatu di belakang kamu sehingga kamu tuh memang susah banget melupakan dia, ya, atau hanya sekedar firasat atau cuman perasaan kamu aja. Kita buka dulu nih kartu nomor 1 dengan batu ungu atau ametis. Nggak usah di-shuffle lagi, kebiasaan tangan aku mau shuffle aja. Tinggal buka loh. Ada. Oke, di sini ada The Hangman, kebalik ding. Ada Hangman ya. Ih, porno hangman-nya pakai sempak doang. Kita tutup dulu. Mana ya? Sebentar, nanti kena restriction nih. Bahaya. Aduh. Kita sobek dulu. Sabar ya. Aduh, ya udahlah. Ya, ini Hangman ya.
Kemudian di sini ada King of Coin. Kemudian di sini ada Ace of Coin. Kemudian di sini ada Hermit. Kemudian di sini ada Ace of One. Ini ada dualitas nih untuk yang pile nomor 1 ya. Jadi apakah dia melakukan sesuatu di belakang kamu? Ada sih dia melakukan sesuatu di belakang kamu dengan kartu Hermit ini. Sepertinya sempat ada upaya untuk dia menarik perhatian kamu lagi atau menarik perasaan kamu lagi. Tapi ini hanya untuk kalian yang mungkin ada kaitannya dengan masalah koin ya. Jadi katakanlah dia belum mau melepas kamu karena dia tahu kamu itu orang yang menguntungkan. Kamu itu adalah wheel of fortune-nya dia. Sehingga kalau dilepaskan begitu aja nanti dia nggak profit dong. Atau dia kayak nggak mendapatkan keuntungan lagi. Atau dia kayak ngerasa nanti nggak bisa minta ini, nggak bisa punya ini, punya itu. Biasanya kamu manjain tuh. Kamu kan sebagai support sistemnya tuh, sebagai mesin ATM berjalannya buat dia. Ya, jadi yang pertama ini kalau dilihat dengan kartu Hermit ini ada sih dia melakukan sesuatu dengan Black Shadow di sini. Mungkin ya dia melakukan melalui orang lain atau tadi guru dia atau katakanlah dengan seseorang yang bisa memanggil kembali baik itu batinnya mungkin atau raganya, bisa seperti itu ya. Tapi poinnya di sini yang ingin dia lakukan adalah supaya kamu itu memang tidak pelit sama dia atau kamu itu supaya royal sama dia, supaya kamu tuh tetap sayang sama dia maupun dia melakukan apapun juga, supaya apa, kamu mau balikan lagi sama dia ya. Atau minimal misalnya kalaupun tidak balikan lagi sama dia, ini sepertinya gini, kamu kan pasti membuka cara nih pinginnya terkoneksi lagi sama dia. Loh, aku welcome aja kalau kamu mau datang lagi. Tapi di sini dia egonya dia bertahan di posisi gitu. Supaya kamu yang tetap mencari dia, kepikiran sama dia, kamu yang harus cari jalan. Kamu yang harus cari new beginningnya supaya bersama dia lagi. Seperti itu ya. Makanya dia di sini anteng-anteng aja sebagai hangman. Artinya ya udah, aku anteng diam di sini, aku lihat progresnya kamu seperti apa. Makanya seperti itu. Ada juga sih telepati yang dia lakukan secara sendiri. Jadi ini juga ada pakai sesuatu di belakang kamu ya, mungkin pakai seseorang yang bisa ngebantu dia, tapi dia ngebantu menggunakan hal tersebut. Misalnya nih kamu kalau memanggil dia nih ada ayatnya, nih ada mantranya, ada ini kamu baca ya sebelum tidur, kamu sebelum ini lakukannya, ada seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2, batu hijau, Green Aventurine. Oke, untuk yang nomor 2 ada Queen of Cup, ada The Moon, kemudian ada Eight of Swords. Ini mah bucin doang. Yang milih pile nomor 2 dia nggak melakukan sesuatu. Tapi dengan kartu The Moon ada sih, tapi cuman dari diri dia sendiri ya, nggak pakai bantuan pihak lain. Jadi dia cuman melakukan yang namanya kayak mungkin telepati, manggil kamu, atau ada ikatan batin di mana ketika dia ingat sama kamu, kamu juga teringat sama dia. Ada Page of Swords ya. Dia masih bersikeras, defensif di sini, membatasi diri. Ada Five of Swords, masih konflik batin. Untuk pile nomor 2, ya kalau aku lihat tidak terlalu kuat energi yang dia lakukan di belakangnya. Jadi kalau kamu masih memikirkan dia, belum bisa lupa dia, masih kepikiran dia, dasar kamunya aja bucin hakiki. Ya, nih, karena kamu masih di Queen of Cup, masih sayang sama dia, masih belum bisa lepas sama dia, masih terbelenggu sama dia, masih kepikiran dia terus, dan masih sedih dengan apa yang menjadi perpisahan antara kamu sama dia. Seperti itu. Masih suka mikirin dia. Jadi ini memang alam bawah sadar kamu yang masih menggiring opini untuk mengingat dia. Apalagi kalau memang ada memori atau kenangan-kenangan indah. Dan ada rasa penasaran yang besar. Kenapa sampai sekarang dia masih ghosting kamu. Atau dia masih gak bertanggung jawab dengan sikapnya ataupun tindakannya. Ini lebih kepada kayak belum menerima penolakan. Belum menerima yang namanya rejection dari dia. Jadi masih kepikiran terus. Nomor 2 pada bucin. Oke, untuk yang nomor 3, ini batu sitrin ya. Kita lihat apakah dia melakukan sesuatu di belakang kamu atau tidak. Di sini ada Three of Cup, yang dia lakukan selingkuh nih. Third party-nya kuat banget. The Empress. Kemudian ada Three of Swords. Kemudian sini ada Four of Coin. Kemudian ada Ten of Coin. Untuk yang pile nomor 3, dia tidak melakukan apapun sama sekali. Ya, dia bahkan sorry to say nih, aku ketus-ketus aja deh.
ya. Yang milih nomor 3 dia lagi enjoy banget dengan kehidupannya, ya. Lagi ibaratnya lagi seneng-seneng, lagi hura-hura mungkin, atau lagi poya-poya mungkin, lagi nyaman dengan orang barunya. Di sini juga ada Three of Swords, ya, lagi nyaman dengan kisah cintanya dan sibuk dengan apa yang menjadi target atau value-nya. Four of Coin lagi sibuk dengan pencapaian target keuangan juga, ya. Lagi takut nih kalau yang nomor 3, lagi dalam situasi dia takut frozen keuangannya, ya. Dia takut kalau keuangannya nggak stabil di sini, makanya dia lebih banyak bekerja keras. Jadi ya, yang untuk nomor 3 aku melihat dia tidak ada melakukan apapun juga. Jadi kalau kamu memang masih teringat sama dia, ya nggak apa-apa, itu namanya masih berproses. Karena nggak gampang juga melupakan seseorang kalau bukan amnesia atau tidak menggunakan hipnoterapi. Ya, pasti sampai kapanpun kamu ingat kalau belum ada pengganti yang lebih nyaman dari dia. Atau belum ada pengganti yang lebih setia atau lebih sesuai dengan ekspektasi kamu. Itu dia, ya Ai. Oke, kita jabarin lagi. Jadi kalau yang kalian memilih pile nomor 1, yes, dia ada melakukan sesuatu di belakang kamu menggunakan bantuan, ya, dari Hermit ini. Untuk yang nomor 2, dia juga ada melakukan sesuatu tapi dari dirinya sendiri. Ya, jadi tidak pakai bantuan, tapi mungkin dia melakukan doa sendiri, mungkin dia cari mantra sendiri, atau mungkin dia mentelepati sendiri. Dan plus ditambah lagi kamunya juga bucin sama dia, masih belum bisa melepaskan dia. Kalau yang nomor 3 dia tidak melakukan apapun, ini udah cuek banget, dia udah fokus sama kehidupannya, dia sudah realistis menjalani kehidupannya, move on atau movement dengan kehidupan apapun yang dia jalanin atau dia nikmatin. Itu dia jawabannya. Oke, kita lihat energinya ya, zodiak, inisial nama sama angka. Ngos-ngosan aku tuh gitu, kadang-kadang ngos-ngosan ngomong tuh kok nggak bisa direm ya, ngeblong aku punya rem kayaknya. Handbrake-nya juga udah. Oke, ini Capricorn, kemudian ada Gemini, ada Leo, ada Cancer, ada Sagittarius, kemudian ada Virgo. Bottom of the deck-nya Scorpio. Oke, ada Z. Kalau ada yang pengen tema, kalian silakan aja masukin di komen. Aku kan baca juga komen, walaupun kadang-kadang nggak aku bales, walaupun aku cuman love like aja, tapi aku kumpul ya dalam 1 bulan atau 1 minggu. Yang paling banyak biasanya akan aku bacakan. Tapi yang related ya, untuk general ya, bukan untuk pribadi. Kalau untuk pribadi silakan personal reading. Z, S, L, N, V, M, X, Y, B, J, D, I, U. Oke, kita lihat angka yang terkoneksi ada 23, 12, 30, 19, 20, 10, 5, 28, 9, 21. Bottom of the deck-nya 22. Kita baca buku. Masih tentang seni merawat sanubari. Kita masuk ke bab baru nih, udah mau habis. 170 halaman. Awali setiap langkahmu. Oh ya, tentang berdoa ya. Awali setiap langkahmu dengan berdoa. Doa yang baik akan mengantarkanmu ke tempat yang baik pula. Jangan pernah berpikir bahwa doa itu sia-sia. Tuhan pasti mengabulkan doa-doa baikmu, tetapi kamu harus bisa merasakan bagaimana kekuatan yang diberikannya. Mungkin kebanyakan dari kita sering menempatkan rasa lelah, rasa kalah, dan ingin segera menyerah ketika harapan tidak sesuai kenyataan. Namun bagi Tuhan itulah jawaban atas doa-doamu. Ketika kamu meminta kekuatan, maka beban yang akan memastikan. Saat kamu meminta kesabaran, maka masalah akan mengajarkan, dan untuk permintaanmu menjadi manusia tangguh, maka keringat yang akan mengantarkan. Ini aku kasih sedikit masukan tentang berdoa kalau tidak ingin dicoba.
Ya, artinya gini, ketika berdoa jangan meminta lagi, jangan berkeluh kesah lagi, atau bahkan jangan, ya tadi ya sama meminta, atau berikan aku kekuatan, maka kamu akan diuji coba sampai kamu benar-benar kuat, seperti itu. Yang kamu minta kuat kan? Maka langkah lebih baik kalau berdoa itu mulailah merubah doa kalian dengan mensyukuri aja. Terima kasih semesta, terima kasih Tuhan hari ini aku sudah lewatin, terima kasih tadi pekerjaan udah beres, terima kasih tadi di jalanan pulang tidak ada masalah apa-apa. Terima kasih dengan apa yang sudah kalian lewati, itu akan lebih cepat memanggil apakah itu rezeki atau jodoh atau apapun juga. Karena apa? Kita sudah tidak punya keluhan. Tapi selama kita masih punya keluhan atau masih banyak punya permintaan, maka ujian atau cobaan banyak yang akan diterima. Karena apa? Untuk mendapatkan yang kalian inginkan itu bukan instan. Semua itu ada level-levelnya, naik kelasnya, ibarat orang sekolah. Oke? Aku rasa readingannya cukup sampai di sini, tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye, ai.